Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara masih bisa beribadah kepada Tuhan, masih diberikan hidup oleh Tuhan sehari demi sehari, dan dalam hidup juga ada banyak suka dan juga ada banyak pergumulan demi pergumulan. Saudara, pada hari ini saya ingin mendengarkan sebuah kesaksian dari seseorang yang baru saja mengalami pergumulan yang cukup hebat, saudara. Satu pergumulan yang tidak mudah, dan semoga melalui pergumulan yang dia alami memberikan pelajaran yang sangat banyak buat kita sekalian. Siapa saudara? Ya, yang saya minta untuk memberikan kesaksian adalah Ibu Elina, pianis kita, saudara. Ya, dia baru saja mengalami pergumulan yang lumayan, cukup berat, dan kita akan mendengarkan bagaimana tangan Tuhan menopang dan juga memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, ini enggak janjian dulu ya, enggak janjian. Ya, enggak ada yang tahu siapa saudara. Tapi memang biasa di reform ya begitu saudara, kesaksian sudah harus standby. Hari ini Ibu Elina, mungkin minggu depan siapa Anda tahu saudara. Ya, bagaimana Tuhan memimpin saja, itu nanti akan memberikan kesaksian. Silakan Ibu Elina. Selamat pagi jemaat sekalian. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini bisa bersama-sama jemaat beribadah kembali. Memang kira-kira mungkin sudah 3-4 minggu yang lalu ya, saat itu saya terkena DBD. Sebenarnya DBD ini ada yang sangat ringan, ada juga yang sampai sangat berat. Nah, yang saya alami sebenarnya waktu itu cukup berat ya, karena trombosit turunnya sangat cepat. Biasanya trombosit itu turun di hari keempat kalau DBD itu. Nah, yang saya alami adalah turunnya mulai di hari kedua. Hari kedua, jadi hari keempat itu sudah sangat rendah. Biasanya orang hari keempat masih 90 ribuan, saya sudah 19 ribu. Nah, di samping trombosit rendah tentu gejala yang lain juga jauh lebih berat dibandingkan yang biasa. Saat itu saya tidak bisa makan, kemudian seluruh tubuh seperti dipukulin orang ya, sakit semua badannya. Saya bersyukur dari teman-teman gereja juga datang untuk menjenguk, dan itu menguatkan saya. Saya sempat tertawa padahal paginya itu menangis ya karena rasanya bebannya berat sekali. Nah, tapi waktu trombosit 19 ribu itu saya bicara dengan Pak Edo, mungkin kita perlu persiapkan transfusi ya buat besok, karena hari kelima biasanya trombosit itu turun paling rendah gitu. Sedangkan kecepatan turun itu 20.000 sampai 30.000 per hari, dan itu udah 19.000. Jadi ini, dan saya melihat responnya cepat sekali, dalam waktu kurang dari setengah jam mungkin ya. Semua banyak sekali teman yang sudah menjawab rela untuk menjadi donor. Jadi malam itu kita sudah menyiapkan 6 atau 7 orang untuk tes darah. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bersedia mendonorkan darah. Malam itu saya tidak bisa tidur, kemudian saya membaca firman Tuhan dari kitab Yoel ya, dan itu nggak tahu tiba-tiba baca aja gitu, dan saya merasa Tuhan menghibur saya dari sana. Tuhan di sana saya baca bahwa Tuhan itu akan memulihkan kembali umatnya. Nah, di situ saya mendapatkan kekuatan lagi. Saya berdoa bersyukur, Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan pasti akan pulihkan saya kembali. Dan ternyata besok pas periksa darah hari kelima, itu trombosit cuma turun 1.000, dari 19.000 jadi 18.000. Padahal biasanya hari kelima itu turunnya drastis banget. Nah, setelah itu saya merasa lebih baik dan lebih baik lagi. Dan di hari Minggu, di hari ke-7 ya, akhirnya trombosit itu naik ke 80.000 dan saya bisa pulang. Saya bersyukur tuh di tengah-tengah pergumulan saya mendapatkan banyak berkat dari Tuhan, baik dari jemaat di gereja maupun dari Tuhan, dari firman Tuhan sendiri. Mungkin itu demikian Pak Amin, terima kasih waktunya. Ya, saudara, trombosit kita dijaga oleh Tuhan itu setiap hari, saudara. Ya, antara 150.000 sampai 350.000 dijaga setiap hari. Dan kita bisa merasakan campur tangan Tuhan itu setiap hari, bahkan setiap detik. Saudara, kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Di
Di dalam hidup kita, saudara, tidak mungkin lepas daripada pergumulan. Tidak mungkin. Karena dari pergumulan itu iman kita akan diteguhkan. Dari pergumulan itu kemudian kita bisa mendapatkan kekuatan. Tentu ada pergumulan yang tidak mudah, yaitu rasa khawatir itu tidak mungkin tidak ada. Pasti ada, saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan adalah firman Tuhan yang tetap teguh, tidak tergoncang, dan bisa memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Kita bersyukur. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, dan kami mohon Tuhan berkenan berfirman lagi kepada kami, karena kami sungguh membutuhkan firman Tuhan, firman yang menguatkan, firman yang menegur, dan juga firman yang memberikan janji-janji, janji yang pasti yang berasal dari Tuhan yang maha pasti. Berikanlah firman-Mu sekarang ini ya Tuhan, dan pakailah hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan melanjutkan kembali dari Injil Lukas pasal yang ke-20. Kita akan membaca Lukas pasal yang ke-20. Kita akan membaca dari ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Melanjutkan yang minggu lalu. Lukas pasal yang ke-20, 41 hingga ayat yang ke-47. Saya membacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian membacakan ayat yang genap. Temponya agak lambat saja supaya kita bisa lebih dapat menyimak kata demi kata, kalimat demi kalimat. Lukas 20:41, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka adalah ahli-ahli Taurat, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam 7 ayat ini, saudara, itu LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, membagi menjadi 2 perikop, yaitu ayat 41 hingga ayat ke-44, dan dikasih judul hubungan antara Yesus dan Daud. Lalu di dalam ayat 45 sampai 47 diberi judul Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Saudara, kita mesti mengerti sedikit tentang apa itu perikop, saudara. Kita dengar istilah-istilah tapi mungkin kita belum paham. Saudara, perikop adalah pemenggalan beberapa ayat di dalam satu pasal supaya mempermudah pembaca Alkitab di dalam membaca. Dan di dalam satu pasal, saudara, itu bisa ada beberapa perikop. Namun waktu kita membaca Alkitab, saudara, yang baik adalah apa? Bukan per perikop, melainkan per kitab atau per buku, dengan tujuan apa, saudara? Supaya kita dapat mengerti kitab itu lebih utuh. Kalau kita cuma baca per perikop, saudara, kita dapat pengertian itu kurang utuh. Bahkan seringkali kita salah di dalam menafsirkan. Dan kemudian, saudara, pengkhotbah, mimbar-mimbar zaman sekarang, saudara, sangat menakutkan. Mengapa, saudara? Karena mereka khotbah tidak membaca perikop, saudara. Bukan cuma tidak membaca, tetapi juga, saudara, tidak menggali perikop itu. Tetapi mereka mencomot-comot ayat, mengutip-ngutip ayat, atau mengutip-ngutip teks, saudara. Sedangkan yang namanya teks atau ayat itu tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Ada teks pasti ada konteks. Saudara, teks tidak bisa dipisahkan dari konteks. Mengapa? Karena kalau dipisahkan akan kehilangan makna asli, atau namanya adalah original meaning. Kalau teks dipisahkan dari konteks akan memberi makna baru yang tidak sama, yang tidak sesuai dengan makna asli, saudara. Kalau dipisahkan sangat bahaya sekali. Contoh, saudara,
Tuhan Yesus juga mengutip teks. Setan juga itu mengutip teks. Dua-dua sama-sama mengutip teks, tetapi berbeda. Di mana bedanya, saudara? Kita ambil contoh, saudara. Pada waktu pencobaan di padang gurun, saudara, pada waktu Yesus dicobai, sesudah sebelumnya Yesus berpuasa selama 40 hari tidak makan. Dan kemudian setan mengingatkan Yesus, kamu sudah puasa 40 hari, kamu lapar, dan kamu adalah anak Allah. Coba kita lihat sejenak ya di dalam Matius pasalnya yang keempat, saudara. Matius pasalnya yang keempat ini terkenal dengan pencobaan di padang gurun. Matius pasal 4, kita baca ayatnya yang pertama, kedua, dan ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 4, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Saudara, setan itu kemudian mengatakan, jika engkau anak Allah. Saudara, tahu dari mana setan bahwa Yesus adalah anak Allah? Taunya dari mana, saudara? Dari ayat sebelumnya. Kita lihat di dalam pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Cuma beda 2 ayat, saudara. Di dalam LAI diberikan judul Yesus dibaptis Yohanes. Kita baca pasal ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, pada waktu Yesus dibaptis ada suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, setan tahu dari situ. Pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Setan tahu dari situ, saudara. Saudara, jangan waktu kita dibaptis, makin dibaptis harus makin hati-hati. Kenapa, saudara? Pada waktu Yesus dibaptis, malaikat hadir dan juga orang banyak hadir, setan juga hadir, saudara. Setan mendengar setiap kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Dan setan melihat segala peristiwa yang terjadi pada saat itu, saudara. Maka kemudian setan tahu, inilah anak yang kukasihi. Dan kemudian saudara, pada waktu sesudah itu kemudian Yesus dicobai. Saudara, Yesus dicobai itu Alkitab mengatakan, lalu Yesus dipimpin oleh roh, huruf besar, saudara. Maksud oleh Roh Kudus itu ke padang gurun untuk dicobai, saudara. Dan kemudian sesudah itu waktu 40 hari berpuasa, laparlah Yesus. Dan kemudian setan ingatkan, kamu ini anak Allah lu, kamu anak Allah. Nah, kamu anak Allah ya, ingat kamu anak Allah. Sekarang kamu lapar, sekarang ubah batu menjadi roti. Saudara, ini sesuatu permainan logika, kalimat setan yang sangat masuk akal. Ya, lapar, 40 hari 40 malam tidak makan. Lapar sekali, saudara. Saya kemarin baca di berita, ada orang Kristen nekat, pendeta, saudara. Dia puasa seperti Yesus. 40 hari 40 malam tidak makan, saudara. Hasilnya mati, saudara. Nggak usah ikut-ikutan, saudara. Itu memang adalah panggilan terhadap Yesus. Mesti berpuasa 40 hari 4. Sangat masuk akal sekali. Kamu lapar, kamu anak Allah. Sekarang ubah batu menjadi roti, saudara. Saudara, sangat masuk akal, saudara. Tetapi Yesus tahu bahwa setan sedang berusaha menjebak dia agar semena-mena menggunakan kuasanya sebagai anak Allah. Yesus tahu, saudara.
Dan Yesus juga tahu saudara bahwa Yesus hanya boleh taat itu kepada Allah, bukan kepada setan. Masuk akal kek, enggak masuk akal kek. Pokoknya Yesus hanya boleh taat kepada Allah, bukan kepada setan. Yang ketiga saudara, Yesus tahu bahwa bangsa Israel 40 tahun diuji oleh Tuhan di padang gurun. Dan mereka saudara gagal. Pada waktu tidak ada makanan, mereka tidak sabar. Mereka bukannya berdoa, tapi kemudian mereka tidak sabar. Kemudian mereka marah-marah kepada Tuhan. Alkitab mencatat mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, saudara. Dan Yesus sudah belajar dari kegagalan bangsa Israel di padang gurun, saudara. Sudah belajar, saudara. Dan kemudian bangsa Israel gagal. Tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Saudara, apa sih saudara tujuan Tuhan itu? Menguji bangsa Israel dan dengan lambat-lambat memberikan makanan kepada mereka, saudara. Lambat sekali, saudara. Tuhan memberikan makanan, lambat sekali. Sampai waktu mereka bersungut-sungut, Tuhan kemudian kasih makanan kepada mereka, saudara. Tapi sudah sampai bersungut-sungut. Tapi kita mesti mengerti, kenapa Tuhan, saudara, berlambat-lambat menolong bangsa Israel memberikan makanan. Kita buka dari Ulangan pasal yang ke-8, ayat 2 hingga ayat yang ke-3. Ulangan pasal ke-8 ayat 2 hingga ayat yang ke-3. Ini dalam kitab Ulangan, saudara, berarti diulang-ulang mengingatkan kepada mereka bahwa mereka pada waktu di padang gurun mereka marah-marah kepada Tuhan dan mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan dan diingatkan lagi. Ulangan pasal 8 ayat kedua hingga ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, tujuan Tuhan berlambat-lambat memberikan makanan pada mereka. Mereka sudah lapar sekali. Supaya saudara, supaya merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar, saudara. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, saudara. Pada waktu kita mengalami kesulitan besar, saudara. Dari situ, saudara, kita tahu, Tuhan tahu bagaimana isi hati kita. Ada orang dapat kesulitan besar sekali, saudara. Dia tabah, dia sabar, dia bertahan, dia tidak marah-marah kepada Tuhan, saudara. Tapi dia lebih suka bersandar kepada Tuhan. Dia lebih suka curhat kepada Tuhan, saudara. Tapi ada orang yang baru dapat kesulitan kecil saja, saudara. Sudah mulai ngomel-ngomel, sudah mulai marah-marah kepada Tuhan, saudara. Ujian, saudara, untuk mengetahui seperti apa hati kita, saudara. Tuhan membiarkan engkau lapar, supaya tahu bagaimana hatimu, saudara. Saudara, itulah sebabnya, saudara, kemudian Yesus mengutip atau mencomot teks di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang ke-8 tadi, yang sesuai dengan konteksnya, saudara. Setan berkata, kamu lapar, kamu anak Allah, sekarang ubah batu menjadi roti. Dan kemudian, saudara, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Maka, saudara, kemudian Yesus berhasil meloloskan diri dari jebakan setan. Itu adalah pencobaan yang pertama. Yang kedua, saudara, setan mengajak Yesus pergi kemana, saudara? Pergi ke bait Allah. Ini rumah Allah loh. Kebubukan yang paling tinggi, saudara. Bayangkan ya, rumah Allah katanya tempat suci. Dan kemudian, saudara, setan berkata kepada Yesus, nah, jika engkau anak Allah.
sekarang jatuhkan dirimu. Kenapa? Karena ada tertulis, ada teks yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Kita buka lagi saudara. Mazmur 91 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ini ada teks yang tertulis. Mazmur 91 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, setan membawa Yesus ke tempat bait Allah yang suci katanya. Tempat yang begitu sangat tinggi sekali. Kira-kira saudara 70 meter kira-kira. Tingginya bait Allah. Dan kemudian setan berkata, nah kamu anak Allah. Hayo sekarang jatuhkan dirimu. Sebab ada teks yang tertulis tentang kamu. Dia sudah menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga kamu. Waktu kamu jatuh, dia akan jaga kakimu supaya jangan terantuk ke bumi, saudara. Kamu pasti tidak akan hancur. Saudara, itu teksnya pada waktu diberikan kepada Yesus itu tidak sesuai konteks. Konteksnya saudara adalah apa? Tuhan memang berjanji akan menjaga anak-anaknya dari penyakit sampar, dari berbagai macam kesulitan, memang berjanji saudara. Tetapi bukan berarti anak-anaknya sesuka hatinya saudara membahayakan diri sendiri. Kita sekarang saudara, wah kacau deh ya. Kacau di mana saudara? Kita sekarang suka makan seenak-enaknya saudara. Kita makan yang kolesterol hajar, yang manis-manis hajar saudara. Saudara, itu sama dengan kita sedang mencobai Tuhan. Kita sedang membahayakan diri sendiri saudara. Kita tidak pikirkan jantung kita tidak pikirkan ginjal kita tidak pikirkan hati kita saudara. Yang kita pikir mulut kita, yang kita pikir lidah kita saudara. Saudara, Tuhan memang berjanji saudara untuk menjaga anak, memang berjanji saudara. Tetapi tidak bisa kita seenak-enaknya membahayakan diri sendiri. Dan kemudian setan menyuruh Yesus, hayo sekarang bahayakan dirimu sendiri. Dengan mengutip teks, dengan mencomot teks saudara, Mazmur 91 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tentu saja Yesus tahu teks itu di luar konteksnya saudara. Untuk apa? Untuk mencobai Tuhan. Maka kemudian Yesus juga memakai teks yang lain saudara, yang sesuai dengan konteksnya. Yaitu apa saudara? Kita buka dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Sesudah menemukan, kita baca bersama-sama Ulangan 6 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Saudara, setan menggunakan teks di luar konteks saudara. Yesus tahu. Kemudian Yesus mencomot teks yang tidak di luar konteks saudara. Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu saudara. Apa nih saudara? Kita jangan membaca Alkitab dengan comot-comot teks saudara. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya. Itu bisa menyesatkan saudara. Kita manusia berdosa, mestinya saudara waktu kita membaca Alkitab, kita mesti baca banyak-banyak teguran-teguran saudara. Kenapa? Kita berdosa. Kita mesti banyak baca teguran-teguran, teks teguran-teguran. Tapi heran saudara, kita malah suka bacanya teks yang enak-enak. Kita malah suka bacanya teks yang menyenangkan telinga kita saudara. Oh, kamu nanti akan diberkati. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat buat kamu saudara. Kita berdosa, tapi kita baca teks yang enak-enak. Dan itu sangat menggoda kita saudara. Jangan, waktu kita membaca Alkitab, jangan comot-comot teks saudara.
Saudara, sekarang kita masuk di dalam 7 ayat yang tadi sudah kita baca, saudara, itu dibagi menjadi 2 perikop dan ada hubungan yang sangat erat, saudara. Di mana hubungannya? Di dalam perikop sebelumnya, saudara, yaitu orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, atau orang Saduki yang tidak percaya ada hidup sesudah mati. Mereka menjebak Yesus dengan pertanyaan, bagaimana mungkin ya ada kebangkitan orang mati? Bagaimana mungkin ya ada kehidupan sesudah mati? Ada satu orang wanita kawin sama satu orang pria, lalu kemudian si pria mati. Maka menurut hukum Musa, saudara si pria itu harus menikahi istrinya. Oke, saudara pria, mungkin adiknya, mungkin kakaknya, kemudian menikahi istrinya yang menjadi janda. Mati lagi suaminya. Kemudian saudaranya harus nikahin lagi sampai 7 kali. Terus kemudian orang Saduki bertanya, saya mau tanya, kalau misalnya kehidupan sesudah di sini, yaitu di sana, saya mau tanya, siapa yang akan jadi suami dari orang itu atau dari perempuan itu, saudara? Saudara, Yesus menjawab dengan sangat mudah sekali. Di dalam Injil Matius sekarang, kamu sesat. Kenapa? Di dunia sana tidak ada kawin mengawinkan lagi seperti di dunia sini. Di dunia sini ada kawin, di sana tidak ada kawin lagi, saudara. Maka sesudah itu kemudian akhirnya orang Saduki bungkam. Dan kemudian muncullah, saudara, ahli Taurat. Di dalam ayat ke-39 pasal ke-20, saudara, beberapa ahli Taurat berkata kepada Yesus, Guru, jawabmu itu tepat sekali, saudara. Yesus dipuji-puji. Saudara, ahli Taurat memuji Yesus. Kenapa? Karena jawaban Yesus mendukung teologi mereka. Saudara, memang ahli-ahli percaya ada kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang Saduki tidak percaya, saudara. Nah, di dalam ayat ke-41 ini, saudara, sesudah orang ahli Taurat memuji Yesus, Guru, jawabmu itu tepat sekali, saudara. Sekarang giliran Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat, saudara. Habis dipuji-puji, Yesus kemudian bertanya kepada mereka, maksudnya kepada ahli-ahli Taurat, saudara. Kita mesti mengerti dulu, siapa sih ahli-ahli Taurat? Saudara, ahli Taurat adalah para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Dan mereka bertugas menyusun peraturan-peraturan, menyusun ketentuan-ketentuan untuk setiap situasi kehidupan keagamaan Yahudi. Mereka kemudian mempelajari, mereka menafsirkan hukum Taurat secara teliti. Dan mereka, saudara, itu punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam masyarakat. Kenapa? Karena mereka adalah anggota mahkamah agama. Seperti mahkamah agung, saudara, kira-kira. Mereka adalah anggota daripada Sanhedrin atau mahkamah agama. Dan kemudian sesudah ahli-ahli Taurat memuji-muji Yesus yang berhasil membingungkan atau membungkam golongan Saduki, saudara. Maka kemudian sekarang giliran Yesus bertanya kepada mereka dengan pertanyaan di dalam ayat ke-41. Saya mau tanya sama kamu. Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Bagaimana? Sebab Daud sendiri dia berkata di dalam kitab Mazmur, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut Mesias itu Tuannya. Bagaimana mungkin dia juga anaknya pula, saudara? Bagaimana mungkin? Saudara, ini satu pertanyaan dan penjelasan tentang hubungan antara Daud dengan Mesias. Yang apa, saudara? Yang sangat logis. Yang kedua, saudara, yang sangat mengejutkan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak pernah pikirkan, oh iya ya, kami sebut bahwa Mesias adalah anaknya Daud. Sedangkan Daud sendiri berkata, Tuhan berkata kepada Tuanku. Jadi, saudara, Daud sendiri menyebut Mesias itu adalah Tuannya. Nah, bagaimana mungkin, saudara, Tuannya menjadi anaknya? Bagaimana mungkin, saudara? Mereka sangat terkejut sekali. Pertanyaan, saudara, apakah kita juga terkejut, saudara? Kalau kita tidak tahu apa dan siapa Daud, saudara.
kalau kita tidak tahu apa dan siapa Mesias, kita juga bisa terkejut, saudara. Tetapi jikalau kita tahu apa dan siapa Daud, apa dan siapa Mesias, kita pasti enggak terkejut, saudara. Kita akan lihat, saudara, apa dan siapa Daud. Mesias, saudara, itu datang kira-kira tahun 0, saudara. Yesus datang kira-kira tahun 0, saudara, kira-kira. Saudara, Daud adalah raja kedua bangsa Israel. Raja pertama adalah Raja Saul, dan Daud lahir, saudara, tahun 1040 sebelum Masehi. Dan dia mati tahun 970 sebelum Masehi, berarti umurnya adalah 70 tahun. Dan Daud berkuasa antara tahun 1010 sampai tahun 970 sebelum Masehi, berarti kira-kira 40 tahun, saudara. Dan Daud adalah penulis kitab Mazmur yang paling banyak. Mazmur terdiri dari 150 kitab. Dan Daud, saudara, sendirian dia menulis lebih daripada 70 kitab, saudara. Seorang raja yang juga menulis surat kitab-kitab Mazmur 70 lebih, saudara. Dan kemudian Daud juga disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Kita buka 1 Samuel pasal 13 ayat ke-14. 1 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama 1 Samuel pasal 13 ayatnya yang ke-14 dari mulut Tuhan sendiri, saudara. 1 Samuel pasal 13 ayat ke-14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, dari mulut Samuel atas perintah Tuhan, Tuhan kemudian berkata bahwa Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah a man after God's own heart. Seorang yang ada di hati Tuhan, saudara. Pertanyaannya, kenapa Daud bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Karena Daud adalah seorang yang tahu kehendak Tuhan. Daud seorang yang tahu kemauan Tuhan, saudara. Daud sudah tahu bahwa Mesias akan datang, saudara. Daud lahir tahun 1040 sebelum Masehi. Mesias datang anggap tahun 0, saudara. Masih 1000 tahun, saudara. Tapi Daud tahu bahwa Mesias itu akan datang, saudara. Dan Mesias yang akan datang itu bukan cuma Mesias yang jaya, saudara, tetapi juga Mesias yang menderita. Mesias yang jaya, kita coba buka di dalam Mazmur 24 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Ini adalah Mazmur mesianik yang berbicara tentang akan datangnya Mesias dan akan jadi apa Mesias itu. Mazmur 24 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Ini adalah Mesias yang jaya yang akan datang itu. Kita baca Mazmur 24 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan, dan itu, saudara, tertuju kepada Yesus. Bayangkan ya, Raja ini dia tahu isi hati Tuhan, saudara. Dia tahu bahwa Mesias akan datang dan Mesias akan jaya, saudara. Tetapi dia tahu juga Mesias bukan cuma jaya, tapi juga Mesias itu pasti akan menderita, saudara. Mesias nanti akan disalibkan. Mesias nanti akan menderita. Mesias nanti akan dipermalukan, saudara.
Dan juga Daud tahu saudara, bahwa Mesias akan disalibkan. Tetapi saudara, tulang-tulang sang Mesias tidak mungkin akan dipatahkan saudara. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19, kita buka ayat yang ke-31 hingga 33. Yohanes pasal 19 ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Kemudian kita baca juga ayat yang ke-36. Yohanes pasal 19 ayat 31 hingga 33 dan 36. 1, 2, 3. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Saudara, itu diambil di dalam kitab Mazmur, saudara, yang dituliskan oleh Daud. Tidak akan ada tulangnya yang patah, saudara. Jadi Daud sudah tahu, Mesias itu selain jaya, dia juga akan menderita. Dia akan disalibkan bersama dengan para penjahat. Dan dua penjahat saudara, tulangnya dipatahkan. Tetapi sang Mesias tulangnya tidak akan dipatahkan saudara. Ada terlalu banyak ayat-ayat yang ditulis oleh Daud tentang Mesias yang akan menderita saudara. Mesias yang akan datang dan juga akan menderita saudara. Pertanyaan saudara, Daud tahu dari mana bahwa Mesias akan datang saudara? Kalau kita coba korek gali saudara, kita pasti akan tahu saudara, tahu dari mana Mesias akan datang. Yang jaya, yang kedua yang menderita saudara. Kalau yang jaya saudara, sudah dituliskan janji Tuhan kepada Abraham. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Itu yang jaya saudara. Dan itu dimaksudkan kepada sang Mesias. Dan juga Mesias saudara yang nanti akan menderita. Tahu dari mana saudara? Daud seorang pembaca Alkitab. Dia bukan cuma baca, tapi dia juga nafsir Alkitab saudara. Dia tahu dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Mari kita buka lagi Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Ini adalah ucapan dari Tuhan segera sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita baca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ini adalah janji kedatangan seorang Mesias. Dari seorang keturunan perempuan bernama Hawa. Bukan keturunan-keturunan, tapi keturunan dalam bentuk maskulin, bukan dalam bentuk feminim. Satu orang laki-laki saudara. Mesias itu, dia akan diremukkan tumitnya, akan dihancurkan tumitnya. Berarti saudara, dia menderita saudara. Di mana? Di atas kayu salib saudara. Saudara, Daud disebut sebagai a man after God's own heart. Orang yang berkenan di hati Allah. Karena dia tahu isi hati Allah saudara. Ada satu orang pendeta nekat saudara. Dia khotbah dan kemudian saudara, dia punya tujuan khotbah seperti ini. Kalau kamu mau ditinggikan, maka kamu harus rendah hati. Itu tujuan khotbahnya saudara. Kemudian dia kutiplah dari Daud. Dia bilang, kenapa Daud itu begitu ditinggikan oleh Tuhan?
Daud juga kenapa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? A man after God's own heart. Tahu dari mana? Wah, saya nonton pingin tahu dari mana, saudara. Dia bilang, Daud adalah orang yang rendah hati. Dia kutip, saudara, Mazmur nomor 51. Waktu dia kutip Mazmur 51, saya langsung pucat, saudara. Kenapa, saudara? Kamu tidak tahu apa-apa tentang Mazmur 51. Mazmur 51 konteksnya adalah Daud, saudara, dia sudah berbuat dosa. Sangat fatal sekali, saudara. Dia berzina dengan Batsheba. Batsheba sudah punya suami bernama Uria. Uria adalah tentara Daud yang paling setia, saudara. Dan Uria, saudara, orang Het. Orang Het adalah musuhnya bangsa Israel. Maka dicatat Uria orang Het itu begitu setia kepada Daud, saudara. Tapi kemudian istrinya diambil oleh Daud. Dan kemudian Daud berzina sama istrinya, saudara. Dan sampai suatu ketika kemudian waktu si Uria datang, saudara, memberikan laporan tentang perang yang ada di medan perang. Datang kepada Daud, saudara. Oh, Daud pucat, saudara. Dan kemudian Daud sesudah itu suruh, pulanglah, kamu pulanglah, pulang. Ayo pulang. Biarlah kamu tidur bersama dengan istrimu, pulanglah. Saudara Uria bilang, enggak bisa raja, enggak bisa. Teman-teman saya sedang perang di medan perang. Mana mungkin saya enak-enakan sama istri saya, mana mungkin, enggak bisa. Enggak bisa tuanku raja, enggak bisa. Saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kemudian Daud menuliskan sebuah surat. Dan kemudian ditujukan kepada panglima perang Yoab. Dan kemudian Daud menyuruh Uria. Sekarang Uria, saya tugaskan kamu. Pergi lagi ke medan perang, bawa surat ini, saudara. Berikan kepada panglima perang bernama Yoab, saudara. Saudara, kemudian di situ Uria, dia dengan hati gembira, saudara. Disuruh oleh raja loh. Ini prajurit rendahan, disuruh oleh raja loh. Kasih surat kepada panglima perang Yoab, saudara. Dia dengan gembira, balik lagi medan perang, saudara. Jauh, tapi dia bersuka cita. Tapi saudara, Uria tidak tahu, saudara. Dia sedang membawa surat kematiannya sendiri, saudara. Apa isi surat itu? Isi surat mengatakan, Yoab, tempatkan pembawa surat ini di medan perang yang paling dahsyat, supaya dia mati, saudara. Bayangkan ya, orang yang berkenan di hati Allah bisa sejahat ini, saudara. Bisa sejahat ini. Kemudian akhirnya, saudara, waktu Yoab menerima surat, kemudian dia baca. Tempatkan, saudara, mati Uria, saudara. Daud, wah tenang. Sekarang penghalang sudah mati, saudara. Sekarang sudah tenang. Tapi saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan utus Nabi Nathan datang kepada Daud. Dan kemudian memberikan perumpamaan kepada Daud, saudara. Waktu Daud mendengar perumpamaan, Daud marah sekali. Orang kayak itu harus dibunuh. Dia sudah punya banyak domba. Kenapa dia harus ambil domba satu-satunya milik orang miskin yang tidur bersama dengan dombanya orang miskin itu? Cuma satu-satunya. Bunuh orang kaya itu. Daud emosi sekali, saudara. Kurang ajar orang kaya itu. Kemudian Nabi Nathan berkata, ya kamu orangnya. Ya kamu orangnya. Kamu sudah punya banyak istri. Kenapa kemudian kamu mengambil istri orang lain satu-satunya? Dan dia begitu sangat setia kepada kamu. Kamu sudah punya banyak istri. Kamu orangnya. Saudara, Daud terkejut. Dia langsung jatuh, saudara. Dia sadar bahwa akulah orangnya. Dan kemudian dia bertobat, saudara. Dia sedih, dia menangis. Dan kemudian saudara, dia tulis dalam Mazmur nomor 51. Kasihanilah aku ya Allah. Janganlah mengambil rohmu daripadaku. Saudara, Daud kemudian dia merendahkan diri. Ditafsir sama pendeta, saudara. Daud seorang yang berkenan di hati Allah karena dia orang yang merendahkan diri. Daud diangkat oleh Allah menjadi seorang raja karena dia merendahkan diri, saudara. Dia mengutip Mazmur 51
yang tidak sesuai dengan konteksnya, saudara. Waktu nonton ini, hati sedih, hati marah, sedih karena begitu banyak umatnya tertipu oleh dia, saudara. Marah karena firman Tuhan dipermain-mainkan demi tujuannya, saudara. Terlalu sembarangan di dalam menafsirkan Alkitab, saudara. Daud menjadi orang yang berkenan di hati Allah karena Daud dia tahu kemauan Allah. Dia mengerti isi hati Allah, saudara. Dan yang berikutnya, saudara, Daud. Tuhan pernah berjanji kepada Daud, saudara. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Mari kita buka 2 Samuel 7 ayat yang ke-16. 2 Samuel 7 ayat ke-16, Tuhan pernah berjanji kepada dia. Mari kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Janji Tuhan kepada Daud, kerajaanmu dan keluargamu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu diperkuat, saudara, dari janji Tuhan kepada Daud, si raja ini yang mengerti tentang isi hati Tuhan, saudara. Dan kemudian, saudara, tentang Daud itu juga, saudara, diteguhkan oleh Nabi Yesaya. Kita buka Yesaya pasal 11 ayat yang ke-1a. Yesaya pasal ke-11 ayat yang ke-1a saja. Dan kemudian kita baca juga ayat yang ke-10. Yesaya pasal 11 ayat yang ke-1a saja. 1, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, saudara. Isai adalah papanya Daud. Dan kemudian ayat yang ke-10, 2, 3. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara, Daud itu, saudara, seorang yang berkenan di hati Allah. Keluarganya, kerajaan akan kokoh sampai selama-lamanya, saudara. Dan diteguhkan juga oleh nabi yang lain, oleh Nabi Yesaya, saudara. Itu adalah Daud. Dan kemudian, apa dan siapa Mesias, saudara? Tadi adalah apa dan siapa Daud. Sekarang apa dan siapa Mesias? Mesias berarti orang yang diurapi oleh Allah. Dan Mesias, saudara, yang dimengerti oleh bangsa Israel adalah seorang tokoh yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa asing, dari penjajahan Babel, dari penjajahan Asyur, dari penjajahan media Persia. Dijanjikan oleh Allah. Dan Mesias, saudara, dimengerti oleh mereka akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Dan Mesias akan memimpin seluruh bangsa, saudara. Itu yang dimengerti oleh orang-orang Israel. Dan mereka percaya, Mesias ini adalah Mesias dari keturunan Raja Daud. Atau disebut sebagai anak Daud, saudara. Nah, di sini kemudian Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat, jika Mesias adalah keturunan Daud, atau jika Mesias adalah anak Daud, bagaimana mungkin Daud sendiri berkata, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Jika Daud, saudara, menyebut Mesias itu adalah tuannya, bagaimana mungkin dia juga anaknya? Mana mungkin? Saya panggil kamu Tuan, tetapi kamu juga adalah anak saya. Yesus berkata pada ahli Taurat, bagaimana mungkin, saudara? Saudara, Yesus membuat ahli Taurat itu pusing 7 keliling, saudara. Daud menyebut Mesias itu tuannya. Tetapi kamu mengerti Daud adalah papanya sang Mesias. Bagaimana mungkin, saudara? Di sini Tuhan Yesus ingin mengoreksi konsep mereka yang salah tentang Mesias. Di mana salah konsepnya, saudara? Mereka punya konsep Mesias seorang pembebas Israel dari musuh-musuh bangsa Israel. Nah, sekarang Israel sedang dijajah oleh Romawi.
Dan Mesias seorang pembalas dendam yang akan menghancurkan musuh-musuh Israel. Berarti kuat, berarti hebat saudara. Itu dimengerti oleh orang-orang Israel pada zaman Yesus. Saudara, bagaimana Mesias yang benar? Mesias yang benar itu bukan melawan Romawi. Tetapi Mesias itu saudara, dia akan melawan setan saudara. Mesias mengalahkan Romawi saudara, tinggal membalik telapak tangan, mudah sekali saudara. Yesus bisa membuat orang yang mati hidup, dia hidup saudara. Berapa mudahnya membuat orang yang hidup, mati, pasti mati saudara. Yesus terlalu mudah kalau ingin bicara kepada Kaisar Romawi, Octavianus atau Augustus, berkata, mati kamu, mati saudara. Dan Yesus menjadi pemimpin seluruh bangsa. Terlalu mudah saudara. Orang Israel pada zamannya tidak sadar bahwa Mesias ini dia bukan sedang melawan kerajaan Roma, dia sedang melawan setan saudara. Dan Mesias ini dia akan sangat menderita. Dan Mesias ini akan ditolak oleh bangsanya sendiri saudara. Ahli-ahli Taurat tak sadar bahwa yang sedang bertanya kepada mereka itu adalah Sang Mesias itu sendiri saudara. Orang yang sedang bertanya kepada mereka itu juga punya kuasa yang begitu besar. Tapi si Mesias itu tidak boleh memakai kuasanya semena-mena saudara. Ahli-ahli Taurat, kenapa cuma tahu Mesias seperti itu saudara? Anak Daud saudara. Kalau saudara, mereka tahu Mesias adalah anak Daud, tidak perlu mereka ahli Taurat saudara. Orang buta pun tahu Yesus adalah anak Daud. Di dalam Lukas pasal-pasal sebelumnya saudara, pada waktu Yesus lewat bersama rombongannya, dan kemudian ada orang buta di situ. Dia dengar, ada apa itu? Rame-rame. Yesus, orang Nazaret, lewat. Kemudian dari mulut orang buta berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Orang buta tahu saudara, Yesus adalah anak Daud. Tidak perlu ahli Taurat saudara. Saudara, mereka cuma tahunya Yesus sebagai Mesias dan sebagai manusia biasa yang diberikan kuasa besar oleh Tuhan. Yang mereka tidak tahu saudara, Mesias itu saudara bukan cuma manusia, tetapi juga adalah Allah saudara. Mesias yang sebagai Allah itu adalah tuannya Daud. Mesias yang sebagai manusia memang adalah keturunan Daud atau anak Daud saudara. Mereka cuma tahu satu sisi dari Sang Mesias yang adalah hanya manusia biasa saudara. Mereka menantikan Mesias. Sedangkan yang di depan mereka itulah Sang Mesias saudara. Itu ahli Taurat. Bagaimana dengan seorang perempuan pelacur yang orang Samaria? Pada waktu Yesus bersama dengan dia ngobrol saudara. Perempuan pelacur yang sedang mau mencuci baju di tepi perigi Yakub. Yesus menunggu dia saudara. Waktu ngobrol, itu perempuan tahu engkau adalah Mesias saudara. Bayangkan ya, pelacur tahu Yesus adalah Mesias. Ahli Taurat yang setiap hari baca Mesias tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias saudara. Pelacur tahu bahwa itu adalah Mesias yang menjadi seorang juru selamat saudara. Tetapi ahli Taurat tidak mengerti saudara. Pertanyaannya bagaimana dengan kita saudara? Apa yang kita mengerti tentang Mesias? Siapakah dia saudara? Sekarang begitu banyak orang yang mengajar Mesias pemberi berkat, Mesias penyembuh. Kamu tidak lancar hidup, ngomong sama Mesias, ngomong sama Yesus, pasti lancar saudara. Saudara, itu ajaran dari mana? Saudara, mimbar Reform adalah salah satu mimbar yang pingin setia kepada kebenaran Alkitab. Setia kepada teks-teks yang dibaca.
setia dengan menafsirkan teks-teks dengan sungguh-sungguh, saudara. Sangat menyedihkan sekarang. Coba saudara tanya sama diri sendiri, siapa Mesias menurut saya? Coba saudara tanya sama orang lain, siapa Mesias menurut kamu, saudara? Begitu banyak orang bilang, oh dia adalah pembuat mujizat. Kamu mesti percaya sama dia, pembuat mujizat, saudara. Kamu mesti percaya kepada dia, karena Yesus itu yang Mesias ya, dia bisa memberikan kekayaan pada kamu, percaya sama dia. Saudara coba tanya sama orang-orang Kristen yang lain, menurut kamu siapa Mesias itu? Kita berharap saudara, kita mengerti konsep Mesias dengan benar. Dan sesudah Yesus bertanya kepada ahli Taurat, menjelaskan kepada ahli Taurat, kalau misalnya yang kamu sebut itu Mesias, anak Daud, sedangkan Daud sendiri bilang dia adalah Tuhanku. Ayo bagaimana saudara? Tidak lama kemudian saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara, waspadalah terhadap orang itu. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Mereka juga suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka di tempat terhormat dalam perjamuan. Dan mereka juga adalah yang suka menelan rumah janda-janda. Dan mereka mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Saudara, sesudah Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, Yesus ngomong sama mereka, hati-hati sama mereka itu, saudara. Orang apa? Orang munafik, saudara. Orang yang suka berpura-pura. Yesus berkata, hati-hati dengan mereka, saudara. Di dalam konteks sekarang, saudara, kalau saudara mendengarkan khotbah dari mimbar, dan juga mimbar mengajak, mari kita kasih persembahan sebanyak-banyaknya. Saudara sedang kena dengan hal seperti ini. Yang suka menelan rumah janda-janda. Konteks sekarang sih tidak, saudara. Yang suka menguras isi dompet orang lain, saudara. Ada pendeta khotbah waktu persembahan, saudara. Serahkan semuanya buat Tuhan. Serahkan semuanya, tidak tanggung-tanggung, saudara. Dompet, saudara, bukan cuma isi dompetnya. Dompetnya masuk kantong persembahan. Sama dompet-dompetnya, saudara. Bukan cuma dompetnya, saudara. Kalau wanita ada anting, ada rantai, ada gelang, masuk semua, saudara. Ke dalam kotak persembahan, dalam kantong persembahan. Kalau pria, saudara, jam tangannya, cincinnya, habis semua, saudara. Itu yang dimaksud dengan yang suka menelan rumah janda-janda. Yang suka menelan dompet atau uang dari jemaat-jemaatnya, saudara. Hati-hati. Pendeta seperti saudara, hidupnya pasti, saudara, mewah-mewah. Cincinnya bisa 2 miliar, saudara. Outfitnya bisa ratusan juta, saudara. Wah, jaketnya, saudara, itu bisa 20-30 juta. Bajunya, apapun yang dipakai, saudara, itu sepatunya bisa 10 juta, saudara. Mereka adalah orang yang suka menelan uang jemaatnya. Dari gaya hidup mereka, saudara, ketahuan yang begitu mewah. Dan saya harap, saudara, kita menyadarinya, saudara. Dan kemudian Yesus berkata, mereka pasti dihukum dengan berat. Saya berharap, saudara, kita menjadi orang Kristen yang kritis. Jangan menjadi orang Kristen, oh ya pokoknya apa kata pendeta benar. Tidak bisa, saudara. Yang kritis, yang sungguh-sungguh. Dan juga, saudara, jangan munafik. Jangan munafik, saudara. Yesus menjelaskan hubungan antara Daud dan Mesias, saudara. Mari kita sungguh-sungguh, kita terima Mesias dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Itu ahli Taurat tidak ngerti loh. Tetapi kita bisa mengerti, saudara. Kenapa? Semua karena kemurahan Tuhan kepada kita sekalian.
Mari kita sungguh-sungguh saudara, hidup serius, hidup bagi Tuhan, hidup bagi Sang Mesias yang sudah memberikan kita pengertian demi pengertian yang benar. Mari kita juga saudara hidup benar di hadapan Sang Mesias. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan yang rela mewahyukan diri-Mu kepada kami melalui Alkitab firman-Mu. Dari Alkitab firman-Mu kami mengerti siapakah Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kami tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Kami tidak lebih baik daripada mereka. Kami bahkan mungkin bisa lebih buruk daripada mereka. Tapi Engkau dengan anugerah-Mu begitu besar, Engkau memberikan pengertian kepada kami, siapakah Mesias, siapakah Yesus Kristus. Biarlah kiranya ya Tuhan kami makin rendah hati di hadapan Tuhan, karena kami tahu kami sungguh tidak layak menerima pengertian, Engkau adalah Mesias, Tuhan yang hidup. Dan kiranya kami juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan, belajar seperti Daud, yang tahu isi hati Tuhan, yang mau menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjalankan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan dan berkat-Mu sekali lagi untuk kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.